Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani. Asal saya dari Cepu. Prodi saya Manajemen Sumber Daya Perairan. NIM saya 23. Saya akan berpresentasikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa sih sumber-sumber hukum Islam itu? Pengertian sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dalam pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan hadis. Next, pembahasan 1. Pengertian Al-Quran secara bahasa merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja kodoa yang bermakna membaca atau bacaan. Kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam, sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Yang ketiga, kandungan hukum. Dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran ke dalam hadis sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. Kedua, syariat atau ibadah. Next, hadis sebagai sumber hukum Islam. 1. Pengertian hadis. Apa sih pengertian hadis itu? Hadis adalah sebagai sesuatu yang disadarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat maupun kepribadian. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 1. Hadis berfungsi sebagai penguat, memberi keterangan dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis merupakan hujjah dalam menentukan dan menetapkan hukum Islam. Yang ketiga, hadis merupakan pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, hadis dapat dijadikan sebagai kesadaran hukum terdapat suatu perkara yang bermakna dan tercantum secara detail dalam Al-Quran. Yang keenam, hadis berfungsi untuk memperjelaskan isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadikan petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah SWT. Yang ketujuh, keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Next, yang ketiga, hadis berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran dan merupakan sumber hukum Islam keduanya setelah Al-Quran. Berikut beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ke-1, bayan at-takir, yang menjelaskan isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadikan petunjuk umat manusia. Yang kedua, taswil al-mujmal, merinci Al-Quran yang bermakna masih global. Yang ketiga, memperkuat hukum dan mempertegas hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, memperjelaskan Al-Quran, membatasi Al-Quran yang bersifat umum. Yang keenam, memberikan penjelasan terkait suatu bermakna dari ayat Al-Quran. Yang ketujuh, hadis bukanlah teks suci, sebagaimana Al-Quran penulis hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang terdapat ke sebuah hadis. Next, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Apa sih yang diketahui
ijtihad. Pengertian ijtihad adalah upaya yang dilakukan untuk menentukan hukum Islam dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Ijtihad dilakukan oleh upaya yang kompeten untuk menjelaskan masalah-masalah yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syarat-syarat ijtihad ada 3. Mengetahui bahasa Arab termasuk nafsu, saraf, dan balaghah. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW termasuk 6 kitab hadis induk. Next, bentuk ijtihad. Ijma apa yang diketahui dari ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Ijma yang kesepakatan yang para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Nah, ijma ini adalah mempelajari tentang kesepakatan atau perkara hukum. Isi kias apa yang diketahui ya. Kias adalah mempersamakan atau mengelogikakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukum dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakter. Next, kesimpulan dari sumber-sumber hukum Islam. Apa sih kesimpulannya? Yuk kita pelajari sama-sama. Kesimpulannya adalah Al-Quran kalam Allah SWT, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan malaikat Jibril yang diajarkan kepada umat, dan membaca merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak oleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis atau sunnah merupakan sumber utama atau ucapan, perkataan, perbuatan, dan serta ketetapan takdir Nabi Muhammad SAW. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan mendapatkan kemampuan upaya sesungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal atau mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nafsnya. Terus ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dan prinsip dan aturan yang telah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Next, pembahasan. Aku mau mengetahui dari pembahasan tentang sumber-sumber
hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam ini kan ada tiga pembahasan. Yang ke satu kan Al-Quran, yang kedua kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam, yang ketiga hukum dan Al-Quran. Nah di sini saya kan udah memperjelaskan kan tentang pembahasan, tentang pengertian, terus kesimpulan, istijad itu apa, terus kias itu apa. Semoga teman-teman bisa mengerti ya PPT atau poin-poin yang saya penjelaskan di malam hari ini. Ya, semoga dimengerti ya teman-teman. Nah, sudah dimengerti, terus terima kasih. Assalamualaikum.